FIFA semakin hari kayaknya makin jauh dari akar sepak bola yang sebenarnya. Bayangin aja Piala Dunia 2026 nanti bakal diadakan di Amerika Serikat. Negara yang bahkan bukan penggemar nomor satu olahraga ini. Mereka bahkan nggak nyebut football, tapi soccer. Nggak seperti negara-negara lain di dunia. Dan sekarang FIFA malah niru-niru gaya Super Bowl-nya NFL dengan bikin pertunjukan di jeda babak pertama. Ini pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia ada halftime show. Dan nggak tanggung-tanggung, durasi istirahatnya pun bisa jadi 30 menit. 2 kali lebih lama dari biasanya. Cuma buat pertunjukan musik dan tari-tarian aja. Dalam sepak bola, jeda 15 menit itu penting banget buat pelatih dan pemain. Mereka butuh waktu buat evaluasi, atur ulang strategi, kasih motivasi, atau nenangin suasana. Tapi kalau sekarang jadi 30 menit karena harus nonton show, bayangin aja kalau suatu negara lagi ketinggalan di babak pertama. Dan bukannya langsung fokus untuk membalikkan keadaan, malah harus nunggu sambil nonton konser dulu. Rasanya kayak gimana gitu ya? Ya aku ngerti sih sebenarnya FIFA pengen Piala Dunia makin populer dan bisa dijual ke penonton yang lebih luas. Terutama di Amerika yang emang doyan banget sama hiburan gede-gedean. Tapi harusnya ada garis batas antara modernisasi dan komersialisasi yang berlebihan. Dan keputusan ini kayaknya udah agak kelewat batas. Sepak bola itu punya nilai tradisi, emosi, dan kesederhanaan yang udah berjalan selama puluhan tahun. Bukan cuma soal jadi tontonan yang mahal aja. Kalau opini pribadi aku sih, langkah ini kelihatan banget lebih mikirin duitnya ketimbang semangat sportivitasnya. Memang sepak bola sekarang udah jadi industri raksasa, tapi bukan berarti semua aspek harus dikomersialisasi mentah-mentah. Kadang FIFA kelihatan kayak perusahaan hiburan, bukan organisasi olahraga. Dan itu bikin khawatir juga soal arah masa depan sepak bola dunia. Sebenarnya nggak ada salahnya juga sih kalau mau bikin Piala Dunia lebih meriah. Tapi bukan dengan ngorbanin hal-hal penting kayak ritme permainan dan fokus pemain. Pertunjukan bisa aja ditaruh sebelum pertandingan atau bahkan setelah turnamen berakhir, kayak upacara pembukaan atau penutupan mungkin. Itu lebih masuk akal daripada nempelin show di tengah-tengah pertandingan yang lagi panas-panasnya. Ada juga yang bilang ini mungkin bagian dari rencana besar FIFA buat ngedeketin pasar Amerika Serikat. Tapi tetap aja cara-caranya terlalu memaksakan dan kayak nggak mikirin para fans sejati sepak bola. Bukan berarti kita anti perubahan, tapi perubahan juga harus relevan dan masuk akal. Kalau ujung-ujungnya semua cuma demi uang dan audiens baru, yang dikorbanin justru para pecinta sepak bola yang udah setia sejak lama. Dan ini baru satu contoh kecil dari berbagai keputusan FIFA yang aneh dalam beberapa tahun terakhir. Dari jumlah peserta yang makin banyak sampai rencana bikin turnamen antar klub tiap tahun, kayaknya fokus mereka sekarang bukan lagi tentang kualitas pertandingannya, tapi lebih ke seberapa banyak yang bisa dijual dari turnamen itu. Akhirnya yang rugi ya kita-kita juga sebagai penonton. Pertandingan bisa kehilangan tensinya, pemain bisa kehilangan fokusnya, dan semua jadi serba gimmick. Kalau terus begini, Piala Dunia bisa jadi kehilangan maknanya sebagai ajang tertinggi sepak bola. Dan itu tentu sangat disayangkan banget. Tapi kalau dilihat dari sisi Indonesia sebagai negara yang belum pernah ikut Piala Dunia lagi semenjak tahun 1938, bertambahnya jumlah peserta di Piala Dunia sebenarnya bisa jadi kabar yang baik. Peluang buat negara-negara Asia seperti Indonesia ini jadi lebih besar untuk ikut. Mungkin sekarang mimpi tampil lagi di Piala Dunia nggak sesulit dulu. Tapi tetap aja kalau FIFA cuma nambah kuota tanpa mikirin kualitas negara yang ikut bertanding, ya turnamen ini bisa kehilangan gregetnya atau kehilangan magisnya lah. Buat Indonesia sendiri ini mungkin peluang emas, tapi juga bisa jadi tantangan. Kalau nggak siap secara tim dan secara mental, kita bisa cuma jadi tim pelengkap aja. Jadi walau ada sisi positifnya buat negara berkembang, keputusan FIFA tetap kelihatan lebih mikirin ekspansi dan pasar baru daripada menjaga kualitas turnamen sepak bolanya. Ya, dan bagaimana menurut kalian?